Baiklah Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dengan saya Dani. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan proses nonaktif tenaga kerja yang meninggal dunia. Sebagaimana yang disampaikan pada video sebelumnya, itu ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh PIC atau HRD perusahaan. Nah, baiklah kita langsung saja. Yang pertama, untuk proses nonaktifnya itu kita proses melalui SIPP online. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Oke, kita login dulu. Login. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 2 tenaga kerja atas nama-nama lengkap dan Steve Roger. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu, dengan gaji atau upahnya sebesar 5 juta rupiah. Nah, seperti contoh sebelumnya itu ada tenaga kerja yang meninggal Agustus 2021. Nah, sebagaimana di poin pertama, itu kita harus tahu dulu bulan apa tenaga kerjanya meninggal dunia. Nah, kita berikan contoh, misalnya tenaga kerjanya meninggal tanggal 1 Agustus 2021. Nah, berarti itu bulan Agustus. Untuk periodenya itu bisa dilihat di dashboard ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus selalu perhatikan ketika login SIPP online. Kenapa? Karena ini sebagai dasar periode pelaporan perusahaan Bapak Ibu. Ini untuk bulan apa sih yang diproses di SIPP online, seperti itu. Nah, kalau seandainya TK-nya meninggal dunia di Agustus 2021, jangan dinonaktifkan, tapi dibayarkan dulu iuran di bulan Agustusnya. Oke, langsung saja kita hitung iuran, kita bayarkan dulu. Misalnya contohnya si Steve Roger ini meninggal tanggal 1 Agustus 2021 misalnya. Nah, berarti iuran Steve Roger Agustus 2021 itu harus terbayarkan. Kita hitung iuran, kemudian kita finalisasi. Yakin? Nah, ya baiklah, untuk iurannya sudah terbayarkan. Kita lanjut login ulang. Jadi tadi iuran Agustusnya sudah kita bayarkan ya. Nah, di sini bakal muncul dashboardnya untuk periode bulan September pasti. Nah, di sini September. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini September kan? Berarti ini iuran bulan Septembernya belum terbayarkan. Oke? Nah, ketika ada tenaga kerja yang meninggal di bulan Agustus, iuran Agustusnya harus terbayarkan. Sebagaimana di poin 3, di bulan berikutnya harus nonaktif, wajib nonaktif. Jadi Agustus terbayar, September dinonaktifkan. Steve Roger meninggal tanggal 1 Agustus 2021. Iuran Agustusnya sudah terbayarkan. Maka di September itu wajib dinonaktifkan. Bagaimana prosesnya? Di situ ada di sini Bapak Ibu bisa lihat peserta aktif, peserta baru, peserta nonaktif gitu kan. Jadi di peserta aktif, pilih kolom peserta aktif, pilih salah satu nama orangnya. Kalau seandainya bingung bisa cek di sini namanya siapa, misalnya Steve Roger, Steve. Cari. Nah, muncul tuh Steve Roger kan. Nah, Ibu klik action, Bapak Ibu klik action, kemudian pilih nonaktif. Apakah Anda yakin? Di sini setiap melakukan nonaktif pasti muncul. Pastikan bahwa tenaga kerja yang akan dinonaktifkan tidak dalam status meninggal dalam bulan pelaporan. Nah, jadi maksudnya itu jangan sampai di bulan Agustus TK-nya meninggal, kemudian dinonaktifkan juga di bulan Agustus, itu maksudnya. Karena harusnya nonaktif itu di bulan berikutnya, oke? Dan bulan meninggalnya itu wajib terbayarkan. Oke, di sini kita yakin. Kita pilih sebab nonaktifnya itu meninggal dunia. Nah, kita pilih bulan, tanggal, bulan, dan tahunnya. Ketika bulan September untuk dashboardnya, Bapak Ibu hanya bisa memilih bulan Agustus saja. Nah, Agustus saja. Mundur 1 bulan untuk tenaga kerja yang meninggal di bulan Agustus saja. Nggak bisa pilih yang lain. Pilih Agustus, pilih tanggal 1. Oke. Nah, di sini akan muncul tenaga kerja berhasil dinonaktifkan dengan sebab meninggal dunia pada tanggal 1 bulan 8 2021
Dasarnya dari mana Pak? Ya dasarnya dari akta kematian, bisa dilihat kan tanggal meninggalnya kapan kan. Oke, sudah dinonaktifkan. Sukses nggak Pak prosesnya? Sukses atau enggaknya itu bisa dilihat di sini. Peserta nonaktif. Nah, di sini muncul nih nonaktif. Kemudian Bapak Ibu tinggal menunggu jadwal pembayaran bulan September 2021-nya. Kapan mau dibayarkan September 2021? Karena sekarang masih Agustus tanggal 26 2021, berarti mungkin nanti di tanggal 26 September dinonaktifkan, dibayarkan iurannya seperti itu kan. Nah, ketika sudah terbayarkan, ahli warisnya sudah bisa ngajuin klaim tuh. Ketika iuran perusahaan yang tadinya 2 tenaga kerja kemudian menjadi 1 tenaga kerja di bulan September dan iurannya di tanggal 26 September dibayarkan, maka ahli waris untuk Steve Roger itu udah bisa ngajuin klaim ke BP Jam Sostek. Nah, untuk poin kedua, poin 1, poin 3 tadi udah jelaskan. Poin kedua, saya ingin menjelaskan kenapa pada ini perusahaan itu bayarnya di bulan berjalan. Kan di dalam peraturannya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Benar, itu benar. Tapi Bapak Ibu, maksud dari peraturan tersebut itu membatasi agar tidak kena denda. Jadi batas maksimalnya tuh di tanggal 15 bulan berikutnya agar tidak kena denda. Jadi itu untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin dalam kendala finance, yang mana tenaga kerjanya tidak ada perubahan sama sekali, seperti itu. Tapi kalau tenaga kerjanya setiap bulan masuk ada tenaga kerja, setiap bulan masuk ada tenaga kerja, awal bulan masuk, pertengahan bulan masuk, itu lebih baik saya sarankan pembayarannya itu di bulan berjalan. Bulan Agustus itu dibayarkan di akhir Agustus maksimal. Jangan sampai di tanggal 15 bulan September dibayarkan. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Misalnya bulan Agustusnya itu iurannya belum terbayarkan dan akan dibayarkan di tanggal 15 bulan September misalnya. Ketika Bapak Ibu di tanggal 31 Agustus atau di masa bulan Agustus itu rekrutmen tenaga kerja, yang mana tenaga kerjanya itu mulai bekerja di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 September, ada tenaga kerja baru masuk, kemudian mereka bekerja di tanggal 1 September, terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, itu resikonya masih di Bapak Ibu. Begitu. Kenapa demikian? Karena iuran Agustusnya saja juga belum terbayar gitu kan. Iuran Agustus saja Bapak Ibu baru membayarkannya itu di bulan September tanggal 15. Coba kalau seandainya iurannya itu maksimal di tanggal 31 Agustus misalnya. Iuran Agustus dibayarkan di tanggal 31 Agustus. Sudah terbayarkan kan? Di tanggal 31 Agustus Bapak Ibu sudah bisa, ketika iurannya terbayar, Bapak Ibu sudah bisa menginput data tenaga kerja baru tersebut. Misalnya tanggal 1 ada tenaga kerjanya, 1 September ada tenaga kerja masuk 2 orang, diinput datanya. Kemudian mungkin tanggal 5 ada yang masuk lagi. Ya tanggal 4 maksimal Bapak Ibu udah input datanya juga di SIPP online, ditambahkan saja di SIPP online datanya tersebut. Jadi bakal ke-record datanya itu Bapak Ibu mendaftarkan tenaga kerja di sistem SIPP online ketika tenaga kerjanya sebelum mulai bekerja. Jadi kalau seandainya terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, sudah muncul tuh bahwasannya PIC atau HRD perusahaannya mendaftarkan tenaga kerja A pada tanggal 31 Agustus 2021, kemudian terjadi kecelakaan di tanggal 1 September 2021, seperti itu kan. Atau seperti contoh tadi bahwasanya tenaga kerjanya didaftarkan tanggal 4 September 2021, tenaga kerjanya baru masuk tanggal 5 September 2021, kecelakaan kerjanya tanggal 10 September 2021. Jadi mendaftarkan tenaga kerjanya sebelum terjadi kecelakaan kerja. Jangan kebalik. Jangan sampai tenaga kerja kecelakaan dulu, meninggal dulu, baru didaftarkan. Itu nggak bisa. Proses klaimnya ditolak. Baiklah Bapak Ibu, semoga informasi ini membantu. Jadi saya simpulkan lagi nih, terakhir kali. Untuk tenaga kerja nonaktif karena meninggal dunia, iuran di bulan meninggal dunianya dibayarkan, dan di bulan berikutnya wajib proses nonaktif. Ya, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, sehat-sehat selalu.
Salam sehat buat semuanya, salam kerja, salam pembina.